Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Kupondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya, dan juga mudah-mudahan menjadi motivator untuk permainan merpati di rumahan maupun di kolongan yang untuk pemula ya. Kalau yang untuk senior ya jelas mereka sudah menggelutinya ya. Pada hari ini saya akan merespon pertanyaan dari Mas Ibanez Sauzan ya. Mas Ibanez Sauzan itu bertanya tentang merpatinya yang tinggal satu ya, lar satu maksudnya, bukan satu ekor. Yang lar satu itu kenapa jadi ngempos ya. Mungkin pada awal-awal latihan dia bagus tenaganya ya. Apakah memang kalau sisa lar satu kemudian baru muncul lagi itu memang tenaganya kayak hilang gitu ya? Kira-kira begitu ya pertanyaannya Mas Ibanez Sauzan. Oke teman-teman dan juga Mas Ibanez, itu sebenarnya ini ya agak tidak pada tempatnya ya. Harusnya walaupun dia namanya penjawat ya, penjawat satu itu kemudian dia baru tumbuh, harusnya enggak ya, dia harusnya tetap biasa. Tapi biasanya pemain dulu ya, terutama itu akan mengistirahatkan dulu sampai dia full ya, karena biasanya kalau saat lar terakhir atau penjawatnya itu baru berapa senti sampai dengan setengah, kemudian rebungnya itu yang di pangkal masih basah, itu yang ditakutkan nanti pecah ya. Kalau pecah dia keluar darah. Bahkan ada kasus punya teman saya itu, dia walaupun sudah tercabut dia muncul lagi ya, berdarah terus ya sampai beberapa kali. Akhirnya bulu yang terakhir itu rusak, kondisinya tidak bagus, tidak seperti semula. Itu akibat dilepaskan waktu dia masih basah ya, intinya ya, rebungnya yang paling bawah itu. Tapi untuk tenaga harusnya dia tetap biasa. Mungkin Mas Ibanez itu waktu melatihnya terlalu diporsir ya. Dan biasanya ini terjadi pada burung-burung yang masih kecil itu di box ya. Masih waktu habis loloh kemudian dia sudah mulai makan sendiri langsung di box ya. Jadi tenaganya itu enggak terlatih dari awal ya. Kemudian begitu dia dapat dijodohkan, dia dijodohkan langsung dilatih di kolong atau rumahan, dan pelatihannya juga terlalu cepat ya itu ya, kalau menurut saya ini. Jadi begitu, atau bahkan berlebihan ya. Jadi waktu akhirnya dia pada kondisi yang memang sebenarnya dia harusnya tidak apa-apa, dia malah jadi kayak tenaganya itu kayak hilang atau ngedrop ya. Untuk teman-teman dan Mas Ibanez, kalau sebaiknya ngelatihnya itu saat masih dua itu ya, larnya dua itu, tapi ya pelan-pelan. Dan saat dia penjawat terakhir itu sebaiknya, kalau menurut saya, diistirahatkan saja, nggak usah dipaksakan. Pelatihannya juga harus pelan-pelan sekali, jangan jauh-jauh lah. Nanti kalau udah rampas baru dijauhkan, tapi itu pun juga bertahap ya, jangan kita memaksakan sampai dia kelelahan. Nanti biasanya pada akhirnya setelah lepasan jauh dia turunnya kurang kencang ya, tidak seperti seharusnya. Kalau seharusnya dia misalnya harusnya lebih kencang dari indukannya, nanti setelah dia lepasan jauh malah
di belakangnya ya, karena dia ini ya, dia ngempos tenaganya istilahnya. Atau kadang-kadang dia malah suka mencelokan kalau kita paksakan. Kalau sudah mencelokan begitu, pengobatannya ya atau treatmentnya ya dilolohkan terus dilatih ulang dari awal. Itu pun kalau sudah terlanjur parah ya susah ya. Maka dari itu sebaiknya dari awal kita yang bersabar aja, jangan terlalu terburu-buru ingin melihat karakter burung kemudian dilepaskan cepat sekali dan jauh, akhirnya begitu ya. Oke, Mas Ibanes Sausan dan juga teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa membantu sebagai referensi saja. Sekiranya ini berguna, silahkan boleh di-share. Sebaiknya di-share sama teman-teman semua. Kalau untuk pelatihan itu sebaiknya jangan diporsir ya, jangan dipaksakan, jangan diporsir. Dia begitu terlihat lelah langsung saja dihentikan, nanti dilatih besoknya lagi. Atau kalau ingin agak bertahan juga ya coba diberi ini ya, daun saga merah dan gula merah ya. Oh ya, untuk daun saga merah saya kayaknya itu mati apa ya, dibabat apa kena, mungkin kena parang waktu dibersihkan ya, pangkalnya kena parang, jadi saya tidak bisa menunjukkan. Nanti kalau dia mulai tumbuh lagi saya akan tunjukkan. Namanya sogok telik atau saga merah ya. Oke, untuk teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.